adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kepada Tuhan. Bersyukur hari ini kita masih bisa ibadah online kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk mengambil sikap tenang, kita ambil sikap saat teduh. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik bersyukur ya. Dalam 1 minggu ini Tuhan sudah memelihara kita, sudah memperhatikan kita. Meskipun kita di rumah, tapi Tuhan ada dalam hati kita selalu. Nah, adik-adik, mari kakak mau mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau peraga, kita mau angkat satu pujian. Pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan gitar. Sreng, 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 nyanyi dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan biola. Eng, 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 nyanyi dengan tabur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tabur. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan tabur. Pam 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 pam, nyanyi dengan trompet. Nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan trompet. Pret 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 pret, nyanyi dengan semua. Nyanyi dengan semua. Pujilah nama Tuhan, nyanyi dengan semua. Sreng 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 sreng, eng 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 eng, pam 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 pret. Nah, adik-adik, kita sudah menyanyikan satu pujian. Nah, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kakak yang pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena pada hari ini kami masih bisa datang untuk beribadah kembali kepada Tuhan. Meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan, berkati setiap ibadah ini, kiranya Tuhan yang pimpin setiap ibadah ini. Yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Kita tetap berdiri untuk memperagakannya. Mari kita mau ayat hafalan. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, sekali lagi ya, gampang kan? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini pasal 11 ayat 1. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian yang mengatakan bahwa kita bersuka cita bertemu dengan Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat satu pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati
bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam pam cuam. Sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam pam param pam pam cuam, pam 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 cuam, pam 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 cuam, pam pam cuam. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya kalian di rumah? Perkenalkan, nama kakak, Kak Budi. Kali ini kakak akan menceritakan Elisa menolong Panglima Naaman. Tapi sebelum kakak cerita, kakak ingin kalian mengambil sikap berdoa sebelum mendengarkan cerita dari kakak. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ikutin kakak dalam hati. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jadi sebelum kakak lanjutin, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik pernah sakit? Seperti batuk, demam, ataupun pilek. Kakak juga pernah mengalami itu. Jadi, apabila kita sakit, biasanya kita pergi ke dokter. Dan habis pulang dari dokter, biasanya dokter memberikan obat untuk kita minum. Dan agar membuat tubuh kita menjadi pulih kembali dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Jadi, kakak ingin kalian mendengarkan dengan baik dan tidak mengganggu teman kiri kanannya. Jadi dengarkan baik-baik ya. Oke. Di kota Damsyik tinggallah seorang panglima kaya yang bernama Naaman. Ia sangat dihormati dan disayangi oleh rajanya Aram, tuannya. Karena kemanapun panglima itu dikirim berperang, ia menang dan dapat mengalahkan semua musuh Raja Aram. Naaman tinggal di rumah yang indah. Ia dilayani oleh banyak pembantu. Tetapi mengapa Naaman kelihatan susah sekali? Ia sering duduk termenung, mukanya muram, dahinya berkerut. Sekali-sekali ia melihat tubuhnya yang penuh dengan bercak penyakit kusta. Naaman putus asa karena semua obat sudah dicobanya. Tetapi penyakit kusta yang menular itu belum menghilang-hilang juga. Aku malu sekali.
Mengapa aku harus sakit kusta? Padahal aku seorang yang terpandang di negeri ini. Tanpa sepengetahuannya, ada seorang yang bersembunyi di balik tirai yang memperhatikan panglima itu. Ia adalah anak perempuan yang berasal dari negara Israel. Anak perempuan ini dibawa ke Aram sebagai tawanan pada waktu bangsa Aram menyerang bangsa Israel. Sekarang ia menjadi pelayan istri Naaman. Anak perempuan itu sedih melihat tuannya yang sudah berhari-hari murung diri dan duduk termenung saja. Tiba-tiba ia teringat sesuatu. Ia cepat-cepat berlari mendapatkan istri Naaman dan berkata, "Ibu, di Samaria ada seorang nabi Allah bernama Elisa. Ia dapat menyembuhkan orang dengan kuasa Tuhan. Andai kata tuanku Naaman dapat pergi ke kota Samaria, ia juga dapat tertolong." Kemudian istri Naaman pergi menemui Naaman dan menceritakan hal itu. Naaman pergi menghadap Raja Aram untuk meminta izin pergi ke Samaria. Raja menulis sepucuk surat dan memberikannya kepada Naaman sambil berkata, "Naaman, pergilah dan berikanlah surat ini kepada raja di Samaria." Tetapi apakah alamat ini tidak salah? Bukan Raja Israel, melainkan Nabi Elisa yang dapat menolong Naaman. Kemudian Naaman pulang ke rumahnya dengan sukacita. Ia bersiap-siap untuk berangkat ke Samaria. Ia tak lupa membungkuskan emas dan perak serta baju-baju yang indah dari kekayaannya untuk dibawa sebagai hadiah. Sesampainya rombongan Naaman di Samaria, Naaman menghadap Raja Samaria untuk menyampaikan surat titipan Raja Aram. Raja Israel membuka surat itu dan membacanya. "Dengan surat ini aku mengirim hambaku Naaman supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta." Ketika raja membaca surat itu, raut mukanya berubah dan menjadi susah sekali. Tiba-tiba raja berdiri sambil menggoyakkan pakaiannya, tanda bersedih dan putus asa. Ia berseru dengan suara yang nyaring, "Apakah aku ini Allah yang sanggup menghidupkan dan mematikan, sehingga aku disuruh menyembuhkan orang kusta ini?" Sekarang sudah jelas bahwa Naaman sampai ke alamat yang salah. Bukan Raja Israel yang dapat menolong Panglima Naaman, melainkan Nabi Elisa. Nabi Elisa sudah mendengar apa yang terjadi di istana Raja Israel. Yang mengirim pesan kepada raja berbunyi, "Tuanku, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Suruhlah orang itu datang kemari, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi Allah di Israel." Adik-adik, apa yang dilakukan oleh Naaman? Cepat-cepat ia menaiki kudanya dan pergi ke rumah Nabi Elisa. Meskipun Naaman belum mengenal Allah bangsa Israel, Tuhan Allah memimpin langkahnya Naaman dengan kasih sayang. Ia mengasihi Naaman dan ingin menolong panglima Naaman. Di rumah Elisa, Naaman berhenti. Pasti Nabi Elisa akan menyambutnya dan akan menyembuhkan penyakitnya. Tetapi yang keluar adalah Gehazi, hamba Nabi Elisa saja. Hamba itu menyampaikan pesan kepada Naaman, "Tuanku, apakah Elisa menyuruh Tuan untuk pergi ke sungai Yordan dan mandi sampai 7 kali, maka penyakit Tuan akan sembuh?" Betapa kecewanya Naaman, ia berbalik dari rumah Nabi dengan geram sambil berkata, Mengapa Nabi Elisa tidak menemui aku? Saya harap dia dapat langsung menaruh tangannya di atas tubuhku ini, sambil berseru kepada Allahnya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakitku. Sungai-sungai di negeriku jauh lebih bersih daripada sungai Yordan itu. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi sembuh?" Tetapi pengawalnya mendekati dan berkata, "Tuan, mengapa Tuan tidak mau pergi ke sungai Yordan dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa? Nabi itu menyuruh Tuhan untuk mandi dan berendam 7 kali dengan janji Tuhan akan tahir." Betul juga. Ia sudah coba banyak cara untuk disembuhkan. Mengapa tidak mencoba mandi di sungai Yordan? Ia membelokkan keretanya menuju ke sungai Yordan. Pengawalnya ikut dengan senang karena panglimanya sudah menerima nasihatnya. Sesampai di tepi sungai, Naaman keluar dari kereta, kemudian turun ke sungai Yordan. Ia membenamkan dirinya 1 kali, kusta itu belum hilang. 2 kali, 3 kali, 4 kali, belum juga apa-apa. 6 kali, 7 kali, tiba-tiba ia merasakan seperti ada sesuatu yang diangkat dari tubuhnya.
Ia melihat tubuhnya begitu bersih tanpa ada sedikit pun bercak kusta pada kulitnya. Begitu terkejut ia sampai ia terdiam dan heran melihat perubahan pada kulitnya. Tubuhnya begitu bersih, sama seperti kulit seorang bayi yang putih dan bersih. Ia merasa seperti orang yang baru mengalami mimpi saja. Hatinya begitu senang. Saya sembuh, saya sembuh. Teriaknya pada pengawal. Sekarang Naaman tahu bahwa Allah bangsa Israel berkuasa. Ia telah menyembuhkan dari penyakitnya. Dan hati gembira ia keluar dari sungai Yordan. Apa yang dilakukan Naaman sesudah sembuh? Apakah ia langsung pulang ke rumahnya atau tidak? Naaman lebih dahulu pergi ke rumah Nabi Elisa. Berterima kasih kepadanya. Kali ini Elisa keluar untuk bertemu dengan Naaman. Naaman berkata kepadanya, Lihatlah, aku telah disembuhkan. Sekarang aku percaya bahwa tidak ada Allah di bumi ini selain Allah Israel, Allah yang engkau sembah. Aku percaya bahwa dialah yang menyembuhkan penyakitku ini. Dia adalah Allah yang ajaib dan Allah yang maha kuasa. Naaman ingin memberikan hadiah kepada Elisa, tetapi Elisa tidak mau menerimanya, karena bukan dia, melainkan Allah yang menyembuhkan Naaman. Akhirnya Naaman pulang dengan sukacita. Ia menceritakannya apa yang dialami kepada keluarganya dan kepada Raja Aram, dan kepada setiap orang yang mau mendengarnya. Baik adik-adik, jadi pelajaran yang kita ambil pada cerita kali ini, kita tahu bahwa Tuhan yang hanya dapat menyembuhkan kita, tetapi melalui hamba-hambanya, seperti dokter, perawat, dan suster yang menjaga kita saat kita sedang sakit, dan orang tua yang menemani kita, serta kita harus taat kepada Tuhan dan terus berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan kita. Baik, kakak akan mengakhiri cerita kakak dengan berdoa. Ambil sikapnya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang dapat menyembuhkan kami dari segala penyakit melalui hamba-hambanya seperti dokter, perawat, dan suster yang menemani kami. Hanya ini Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mau belajar untuk taat akan firman Tuhan. Nah, kita sudah tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan kita waktu kita sakit. Maka dari itu, kita harus taat, harus berdoa sama Tuhan, dan kita juga harus punya pengharapan kepada Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian yang menyatakan bahwa Yesus itu sayang sama kita. Kita mau angkat satu pujian, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab.
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah memuji Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Mari kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajari setiap kami punya hati yang taat, juga punya pengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan waktu kami dalam 1 minggu ini dan seterusnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari